Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi bahasa Indonesia tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita antara lain: yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri umum dan struktur teks cerita narasi. Dan yang kedua, siswa menyimpulkan isi cerita narasi baik tulisan ataupun lisan. Masuk ke bagian pendahuluan. Sebelumnya pasti kamu pernah menonton film Harry Potter atau membaca buku Anak Rembulan karya Joko Lelono. Kedua cerita ini masing-masing tokohnya memiliki keajaiban, di mana pada film Harry Potter kita melihat tokoh seorang anak laki-laki yang dapat menguasai banyak sekali ilmu sihir. Sementara pada Anak Rembulan, tokoh utamanya ini bisa pergi ke masa yang sudah lampau. Masing-masing adalah ciri-ciri daripada cerita fantasi. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Pada bagian ini pasti kamu bertanya-tanya, bagaimana cara mengidentifikasi unsur cerita fantasi? Cukup mudah, kita tinggal membacanya saja. Berikut ini adalah contoh teks fantasi atau teks cerita narasi oleh Ugi Agustono. Kekuatan ekor biru Nataga. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo, susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahwa yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan.
Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera meleset menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Love, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Ugi Agustono, The Little Dragon. Ya, sebelumnya mohon maaf karena bacanya banyak yang belibet. Baik ya, kita lanjutkan. Kesimpulan dari cerita tadi adalah bahwa Nataga ini berusaha keras untuk mempertahankan tanah leluhurnya ya, dengan perjuangan semaksimal mungkin dan dibantu oleh binatang-binatang lain di tempat itu. Nah, saat si Nataga sedang terpojok oleh serangan para serigala, ternyata ya, Dewi Kabut memberikan bisikan, dan bisikan itu ternyata memberikan isyarat kepada Nataga bahwa Nataga mempunyai kekuatan dari ekor birunya yang bisa mengeluarkan api. Nah, baru kemudian Nataga menyadari hal itu dan menyerang balik kepala serigala dengan ekornya. Nah, kalau di sini kita melihat Nataga mempunyai kelebihan, mempunyai keajaiban pada ekornya yang bisa mengeluarkan api. Nah, itu adalah salah satu ciri daripada teks cerita fantasi di mana tokoh utamanya memiliki keajaiban. Dan kalau kita lihat, tokoh Nataga adalah seekor komodo, ya, seekor komodo. Tapi digambarkan seperti manusia yang memiliki tanah kelahiran, yang memiliki kawanan, bisa berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa. Kemudian dia memiliki kekuatan super ya, di mana seekor komodo tidak mungkin mempunyai hal itu. Nah, ini adalah ciri daripada cerita fantasi. Berikut ini ada contoh kutipan dari cerita fantasi. Silakan simak baik-baik. Nono, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Wulingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Wulingi dan bermandi-mandi di sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Wulingi. Suatu hari Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Jari, ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Jari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Jari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di kali Jari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapiten D. Jari dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya.
Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, dia terperangkap di warung Bok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesa Sasuro, dan Lembu Suro. Berjumpa dengan Sarce di Putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki Setan Merah. Karena kekejamannya, tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Ini adalah teks yang diambil dari Kompasiana. Kesimpulan cerita ini adalah bahwa Nono yang dikisahkan dalam cerita fantasi berjudul Anak Rembulan itu bisa pergi ke masa lalu hanya dengan tidur di bawah pohon kenari tua tadi, ya, pohon keramat itu. Sebelumnya si Nono pernah diceritakan bahwa pohon ini pernah menghilangkan seseorang bernama Trimo, dan benar saja si Nono akhirnya bertemu dengan Trimo tapi di zaman Belanda. Nah, anehnya di saat itu ya masih ada penyihir dan orang-orang yang jahat ya. Dimana kalau kita tahu di zaman tersebut penyihir itu tidak ada ya. Penyihir sudah tidak ada karena sudah masuk ke zaman modern ya. Namun kita melihat di sini secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa cerita Rembulan ini mempunyai keajaiban. Keajaibannya di mana si Nono ini bisa pergi ke masa lalu, jadi pada zaman Belanda. Inilah salah satu ciri daripada cerita fantasi. Ciri umum cerita fantasi atau narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui cerita. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Selain memiliki unsur intrinsik ya seperti tema, penokohan, amanat, cerita fantasi juga memiliki ciri keajaiban atau keanehan, kemisteriusan. Seperti pada cerita yang tadi sudah dibacakan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Ya, futuristik berarti berkaitan dengan masa yang akan datang. Selanjutnya ide cerita. Seperti apa ide cerita dalam cerita fantasi? Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ia juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayalan yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Contoh,
pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya, petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang, kegelapan karena tumpukan meteor, kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang ya. Jadi seperti tadi tokoh Komodo yang sudah kita baca, bahwa cerita fantasi ini juga diambil dari dunia nyata karena adanya dunia nyata, realitas nyata ya. Komodo juga beneran ada di Indonesia, ada komodo. Namun kemudian pengarang mengambil komodo ini sebagai sebuah objek yang nantinya akan menjadi tokoh di dalam cerita. Nah, daya hayal yang diambil apa? Yaitu komodo ini memiliki kekuatan pada ekornya. Nah, sehingga secara konsep dinamakan komodo ini Nataga, The Little Dragon. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah judul. Sementara tadi di Anak Rembulan kita bisa melihat ya, unsur futuristiknya adalah pada masa yang akan datang, yaitu 100 tahun. Ternyata saat itu 100 tahun yang akan datang banyak sekali orang-orang yang bersikap cuek gitu. Lalu kemudian tadi Nono juga terlempar ke zaman Belanda dan zaman Jepang ya, dimana zaman Jepang dan zaman Belanda di Indonesia pernah mengalami itu karena kita pernah dijajah oleh zaman Belanda dan zaman Jepang, atau oleh Belanda dan oleh Jepang. Artinya pada masa penjajahan itu adalah realitas, dan realitas pada masa penjajahan itu coba diangkat di dalam cerita Anak Rembulan. Hanya saja dimasukkan unsur-unsur yang bersifat fantasi, yaitu seperti cara Nono untuk pergi ke masa lalu hanya dengan tidur di bawah pohon kenari tadi. Berikutnya masih ciri umum teks cerita fantasi, menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar waktu yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar waktu liburan di Wulingi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Nah, itu salah satu ciri cerita fantasi. Ciri cerita fantasi selanjutnya adalah tokoh unik, memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman, bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. Salah satu cirinya adalah bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi, objek, dan tempat nyata. Demikian juga Joko Lelono memberi fantasi pada fakta Kota Wulingi, Blitar, zaman Belanda, Gunung Kelut. Salah satu cirinya adalah ciri bahasa yang digunakan. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif,
ekspresif dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi pada cerita fantasi itu bahasa yang digunakan adalah ragam percakapan. Artinya bahasanya ini tidak memiliki kesan kaku dan sangat mudah dipahami. Lain ketika menggunakan bahasa formal, seperti ketika kita membaca teks pidato atau ketika kita membaca karya-karya ilmiah, maka kita banyak sekali menemukan bahasa-bahasa yang formal. Setelah ciri-ciri cerita fantasi, berikut ini ada jenis cerita fantasi. Cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek atau hal tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Kedua, cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Berikutnya cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori yaitu lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Kesimpulan daripada pemaparan tadi adalah bahwa cerita fantasi umumnya memiliki keajaiban, kemisteriusan, dan kemistikan, kegaiban yang tidak mungkin didapati atau dialami oleh manusia orang-orang pada saat ini ya. Kemudian cerita fantasi itu bisa berkaitan dengan lintas waktu, waktu yang sekarang, waktu melampau, atau waktu yang akan datang, futuristik. Dan tadi ada beberapa jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya ada dua, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kemudian pada latar kita bisa melihat ada dua jenis pula yang membedakan, yaitu cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas zaman ya. Mudah-mudahan video pada materi ini bisa dicerna dengan baik, bisa dimanfaatkan untuk media belajar kalian di rumah dan kami selaku pendidik hanya bisa memberikan semangat dan memberikan media-media serupa untuk membantu kalian semua dalam memahami materi bahasa Indonesia tentang cerita fantasi atau teks narasi. Untuk itu, kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.